Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Dinata Hidayatullah. Di sini saya akan memberikan video tutorial logika percabangan pada sebuah pemilihan calon istri menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, langsung saja kita buat file baru atau new project. Nah, di sini saya memilih Visual Basic Windows Form Application. Untuk namanya kita buat optional. Nah, di sini saya buat namanya kriteria calon istri Oki. Langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk tampilan toolbox-nya telah keluar. Tinggal kita ambil, kita klik view, kita ambil untuk toolbox-nya. Nah, di sini untuk form satunya kita sesuaikan, kita besarin. Sini saya mengambil label untuk menambahkan penamaan. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi kandidat calon istri. Nah, di sini saya kopikan saja supaya lebih cepat. Namanya kita pastikan. Sini saya membutuhkan 4 kopian dari label yang kita buat tadi. Nah, langsung saja kita ubah teksnya. Di sini saya ubah teksnya menjadi kriteria. Kita ubah lagi. Sini saya ubah menjadi kandidat. Yang terakhir pun sini saya ubah menjadi teksnya menjadi hasil. Kita rapikan saja. Nah, setelah itu di sini saya mengambil text box. Text box itu digunakan untuk memasukkan atau menampilkan suatu inputan atau outputan. Nah, langsung saja text box-nya kita copy. Kita pastikan. Sini saya rapikan untuk text box-nya. Nah, di sini saya kopikan lagi di bagian label yang kita buat tadi. Nah, sini saya ganti namanya menjadi kriteria calon istri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan komponen checkbox. Checkbox digunakan untuk memilih atau mencentang suatu opsi. Nah, di sini saya mengubah teksnya menjadi cantik. Ini adalah sebuah kriteria. Selanjutnya kita kopikan saja. Di sini saya mengambil 4 kriteria. Kriteria yang kedua saya ubah namanya menjadi manis. Yang ketiga, sini saya ubah namanya menjadi atau teksnya menjadi penurut. Nah, kriteria yang keempat, sini saya ubah teksnya menjadi penyayang. Nah, setelah itu kita akan mengubah nama dari text box calon istri menjadi
K1. Ini adalah sebuah variabel. Ini saya ubah menjadi K1. Selanjutnya kita ubah nama dari text box kriteria. Sini saya ubah namanya menjadi T kriteria. Selanjutnya kita ubah text box kandidat menjadi T kandidat. Nah, untuk hasilnya kita ubah juga namanya. Sini saya ubah menjadi T hasil. Nah, untuk kriterianya kita ubah juga. Ini saya ubah untuk cantik, saya ubah menjadi C1. Untuk manis, di sini saya ubah menjadi C2. Untuk penurut, di sini saya ubah menjadi C3. Untuk penyayang, di sini saya ubah namanya menjadi C4. Nah, saya kelupaan untuk komponen button. Komponen button itu adalah untuk suatu tombol. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi tentukan, dan teksnya di sini saya ubah menjadi tentukan juga. Nah, setelah itu desainnya telah selesai. Kita rapikan lagi. Nah, setelah selesai desainnya, kita bisa masuk programnya dengan double klik di bagian kriteria cantik. Nah, di sini ada Flipart Sub C1 yang artinya dia cuma bisa menghandle C1. Langsung saja kita tambahkan C2, C2, C3, dan C4. Di sini saya menambahkan semuanya agar dia bisa menghandle C1, C2, C3, C4. Nah, di sini langsung saja kita masukkan programnya. Dim, pilih as, neo, list, buka kurung, of string. Yang artinya di sini membuat list kosong untuk menyimpan kriteria yang dipilih. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi if C1 checked dan pilih add atau tambah C1 titik teks. Nah, di sini kita kopikan saja. Selanjutnya kita pastikan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita ubah menjadi C2, C3, C4. Ini untuk mengecek checkbox yang dicentang. Jika C1 dicentang, maka teks dari C1
teks akan ditambahkan ke dalam list pilihan. Begitu juga dengan C2, C3, C4. Nah, selanjutnya kita masukkan T kriteria atau variabel yang kita buat tadi. Ini untuk menampilkan kriteria yang dipilih di text box kriteria. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain. Kita double klik di text box kriteria calon SD untuk memasukkan programnya. Langsung saja kita masukkan programnya. T kandidat titik teks sama dengan K1 titik teks. Maksudnya di sini apapun yang diketik di K1 akan muncul di checkbox T kandidat. Nah, setelah itu kita masuk ke desain. Kita masuk ke program untuk pilihan. Langsung saja kita masukkan programnya. Dim syarat as string buka kurung tutup kurung sini kita masukkan kriteria yang pertama cantik tanda kutip koma tanda kutip lagi manis tanda kutip koma tanda kutip lagi tanda kutip penurut tanda kutip koma tanda kutip penyayang tanda kutip, yang artinya di sini dia membuat syarat yang harus dipenuhi, yaitu cantik, manis, penurut, penyayang. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi if masuk kriteria titik length sama dengan 4. Syarat take all atau semuanya buka kurung kawal function buka kurung A tutup kurung masuk kriteria titik contains buka kurung A tutup kurung lagi dan nah di sini saya masukkan keterangan titik teks kemudian tanda kutip diterima tanda kutip lagi. Nah, kelihatannya di sini masih ada tanda error. Kita cek lagi untuk di bagian nama untuk hasil. Nah, namanya itu salah, kita ganti menjadi T hasil.
Selanjutnya kita masukkan fungsi else. T hasil titik teks sama dengan ditolak. Nah, di sini maksudnya program memeriksa apakah kriteria sudah dipilih. Jika kriteria lengkap, maka diterima. Dan jika kriteria kurang, maka hasilnya ditolak. Nah, setelah selesai, kita coba jalankan program. Kita klik debug, start debugging. Sini saya geser sedikit. Nah, untuk nama kandidatnya di sini saya masukkan Rose. Untuk kriterianya cantik, manis. Di sini cuma saya masukkan 2 kriteria, maka hasilnya ditolak. Nah, selanjutnya kita masukkan nama kedua, Dita. Kita masukkan kriterianya cantik, manis, penurut, penyayang. Kita tentukan. Nah, dan hasilnya diterima. Nah, mungkin hanya ini tutorial percabangan pencarian calon istri dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.